Makanya semua yang hadir ini harus menjadi agen dakwah. Apalagi sekarang era medsos. Ingat, satu peluru polisi hanya bisa nembak satu kepala. Tapi satu postingan di medsos itu bisa nembak jutaan kepala. Saya tadi pagi dapat kiriman apa? Ada yang nyuting, Gus Miftah datang. Padahal bukan saya. Aku mbak, kenapa matanya katarak gitu. Semoga yang ngambil gambarnya ada di sini. Tapi kalau dilihat dari kualitas gambarnya sih HP-nya cross. Coba Anda bayangkan, video itu saya ambil, kemudian saya posting di Instagram saya, baru beberapa jam sudah ditonton 200.000 kali. Bayangkan kalau semua di antara kita ini agen dakwah. Caranya bagaimana? Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Cari pendapat-pendapat yang bagus. Coba kemarin mas, ada survei di TikTok. Tagar paling banyak tokoh nasionalis yang ada di TikTok itu siapa? 10 nama besar. Itu hampir semuanya pejabat, pengurus partai, pejabat politik. Satu-satunya dari survei 10 besar itu yang menduduki nomor 2, tagar paling banyak kiai cuma 1, Gus Miftah. Artinya, coba kalau sahabat-sahabat saya BMI memaksimalkan medsosnya untuk dakwah. Postingan-postingan yang bagus di-repost, di-share ulang. Kata sangat meteng banget. Kamu nafsu sama aku ya? Coba, sama hanya pertanyaan Raffi Ahmad ketika ketemu saya. Dia bilang begini, Gus, orang posting sedekah itu boleh apa enggak? Nah, jawabannya persis. Sedekah itu boleh tersembunyi, boleh terang-terangan, boleh di waktu siang, boleh di waktu malam. Pertanyaannya apa? Kenapa kok ada bahasa siang dan malam? Karena siang itu dianggap terang-terangan, malam itu gelap dianggap tersembunyi. Berarti apa? Sedekah dengan terang-terangan maupun tersembunyi itu boleh. Yang nggak boleh itu nggak sedekah tapi terang-terangan cangkeme cerewet. Wong ya teko iki. Ya melu guru. Biasanya jadi papet ping. Yang jilbabnya hijau kayak gini insya Allah. Amin. Lebih parah. Oh muslimat. Di sini banyak muslimat mas ya. Coba tak kasih jenengan jawab muslimat sama fatayat saja. Siap. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adik Fataya, Adik Fataya, tahlilan saben malam Jumat, mulih tahlilan padha nggawa berkah. Salah rahmat goblok. Ulangi bener rahmat oleh berkah. Bapak NU, Ibu Muslimat, sama tabui. Kok tabuane kok. Kamu jangan terlalu bersemangat. Ingat ya, kita di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Anda sering bilang, strategi bisa di-copy, rezeki nggak bisa dipasang. mantap. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adik Fataya, Adik Fataya, tahlilan
saben malam Jumat mulih tahlilan padha gawa berkat. Ya kayak bocah iki sing bengok toh ganjel toh. Apa le? Jadi begini, kalau tadi Anda ngomong ria, Kiri ya. dakwah itu kan dari masa ke masa terus memperbarui metodologinya supaya tidak ketinggalan zaman. Zaman Nabi bilisan, pakai orasi, retorika. Zaman sahabat bil kolam, nulis. Zaman wali bisa kofah, budaya. Sekarang bil medsos. Ceramah Gus Miftah tahun 2021 di Gereja Jakarta Utara, trending viral nomor 1 dunia. Diposting sama Deddy Corbuzier, sehari postingan ditonton 7 juta kali. Di 100.000 kali lebih. Semuanya mencaci maki. Apakah Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Pulang dari gereja langsung saya dibilang Miftah kafir. Apa jawaban saya? Gak masalah, sahadat lagi. Tapi coba, apa dampak positif satu keluarga dari Amerika masuk Islam gara-gara ceramah itu? Satu keluarga AS dari Belanda masuk Islam. Nah, saya bilang, kalau dulu Wali Songo itu dakwah mengislamkan orang kafir, kalau sekarang mengkafirkan orang Islam. Alasannya apa? Saya dibilang kafir karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Padahal kamu di sini semuanya masuk rumah orang lain. Berarti orang sabene kafir. Yo sahadat meneh kok repot. Orang kafir 70 tahun kata Nabi membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Masa kita tiap malam tahlilan dibilang kafir? Kan goblok. Tapi apa yang terjadi coba? Gara-gara postingan itu, saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara radikalisme dan toleransi. Berarti apa? HP ini agen dakwah nih. Lah kamu punya HP yang kamu lihat, ya Allah kebaya merah. Maka saya bilang, ini quote, dengerin. Hargailah waktumu sebaik mungkin, karena 1 detik saja berharga, apalagi 19 detik. Saya ngomong gisal sopo. Aku nonton, masih milih-milihnya lah ya awak. Bukan sesuatu yang ditampakkan itu pasti riya, yang tidak kelihatan pasti ikhlas. Enggak, pemahamannya enggak begitu. Maka dulu Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah mahwal ikhlas. Kanjeng Nabi ikhlas itu nopo? Nabi tanya ke malaikat Jibril. Kalau seandainya Nabi jawab pasti bisa, tapi katanya beliau nggak mau jawab. Tanya kepada gurunya. Ini pentingnya ilmu itu bersanad. Jibril, mahwal ikhlas. Ternyata Jibril juga nggak jawab. Tanya kepada Tuhan, ya Rob mahwal ikhlas. Pelajaran pertama apa? Ilmu itu bersanad. Kalau soal sanad ilmu, sanad, mohon maaf, nasabnya orang itu saja penting, apalagi sanadnya ilmu. Makanya kalian mohon maaf, soal sanad, soal nasab, kamu nggak bisa pilih dilahirkan dari siapa, tapi kamu bisa melahirkan generasi seperti apa. Mesti di status WA. Dasar miskin status. Saya ulangi, kamu nggak bisa milih dilahirkan oleh siapa, tapi bisa melahirkan generasi seperti apa. Kalau lihat Nabi Nuh, mohon maaf, Nabi Nuh itu nikah 2 kali, mas. Suaminya Nabi, tapi dari 2 istri ini melahirkan generasi yang berbeda. Istri pertama namanya Sofura, anaknya 6, yang cowok 3, yang cewek 3. Anaknya, turunannya mayoritas jadi Nabi. Nikah lagi yang kedua dengan cewek cantik, namanya Wil'ab binti Ajwil.
Orangnya SDSB, semok depan, semok belakang. Kalau dilihat wajahnya, wow. Lihat bapak BMI, wah. Nyenyak. Tapi ini will up, ini soleha. Anaknya bagus-bagus. Artinya apa? Bapak BMI di sini mohon maaf. Ternyata anak soleha, soleh-soleha itu harus berangkat dari percetakan ibu yang baik. Dan kamu di sini, kalau diniati tirakat untuk anakmu di Indonesia, tirakat dok, anakmu jadi api, amin. Amin. Coba kalau kamu kemudian di sini terlena, jadi BMI kerja di Taiwan niatnya apa? Di sini seperti apa? Gua yang ini cah desa, cah Ponorogo, cah Tulungagung, pakaiannya melu mbak-mbak Taiwan. Lah cah Taiwan nganggo yukensi, api mas mulus-mulus. Lawakmu yulu. Wis lembek. Ayo rapat. Lho padha-padha ndelok maksiate Kang. Milih ndi? Yo milih Taiwan wae aku kok. Yo milih sing apik kok. Loh, cinta itu memang buta, Mbak. Tapi cinta bisa membedakan mana perawan, mana janda. Iya. Tapi terjanda paling hebat. Makanya saya sering terbang ke Surabaya, karena di Surabaya ada bandara yang paling disukai oleh pria, Bandara Juanda. Sehingga apa? Ketika Nabi ditanya soal ikhlas itu, tanya sama Jibril, tanya sama Allah. Ya. Ilmu bersanad, kita bernasab. Nasab itu penting, tapi sanad ilmu lebih penting. Ini kalau mungkin ada kiai dan gus-gus, mohon maaf ya. Saya itu paling gak suka kalau orang hanya mengandalkan mbahnya dulu. Makanya disebutkan apa? Wasarul alamina dawul humuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu apa? Dia nggak punya kemampuan apa-apa, dia nggak punya kompetensi, dia bukan siapa-siapa. Tapi ketika melihat orang hebat, dia mengatakan, mbahku dulu lebih hebat daripada orang ini. Sementara di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Kan harusnya malu. Makanya dari dulu kalau saya ngomong nasab itu malu, karena mbah saya itu orang luar biasa. Sementara saya hanya seperti ini. Kalau saya ngomong mbah saya, mas, saya 18 saya hafal. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak Kiai Muhammad Muradi, punya bapak Muhammad Boniran, punya bapak Muhammad Usman, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak Kiai Karyonawi, punya ibu Nyai Madarum, punya bapak Kiai Muhammad Ilyas, punya bapak Muhammad Besari Ponorogo, walinya Ponorogo. Nomor 9, Muhammad Besari punya bapak Anom Besari, makamnya di Caruban, punya bapak Abdullah Mursad, makamnya di Kediri, punya bapak Raden Demang, punya bapak Pangeran Demang, punya bapak Panembahan Wirasmoro, punya bapak Susuhan Praworo, punya bapak Sultan Renggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijoyo 18. Tapi kalau saya ngomong itu malu, kenapa? Mbah Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 Kiai Ilyas, punya anak 3 Nyai Madarum, Hasan Besari. Hasan Besari top-topnya dulu pondok itu ketika di tangan beliau. Punya santri Cokro Aminoto, punya santri Ronggo Wasito, punya santri dari Jogja, namanya Abdul Hamid. Siapa nama kompletnya? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowulyo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Itu santri mbahku nih. Kenapa saya malu menceritakan mbah saya? Mbah saya santri ini Diponegoro. Lah Gus Miftah santri nih lonte. Kenapa aku malu? Santri ini pural gitu. Mangku pural. Taiwan itu dia kok gampang. Bisa ngelang gitu. Kok geting aku. Saya dulu kalau awal-awal ditanya, kenapa toh Gus? Kan iya. Kalau tadi ngomong adab akhlak tadi. Kula sayin idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah, kecuali adab. Makanya kalau kamu pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik regane larang. Kiai itu banyak, saya ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Saya ngomong lonte sapa ngomong. Kiai larang goblok kok lonte iki. Bayi kok ning lonte iki.
Nasab itu penting, tapi sanad ilmu lebih penting. Nah, apa? Kembali ke Mbak Ria tadi itu. Apa jawaban Allah kepada malaikat Jibril? Jibril, ikhlas itu adalah satu rahasia yang aku titipkan di hati hambaku, yang tidak satu pun tahu kecuali aku dan hambaku. Itu ikhlas. Jadi mohon maaf, kita itu tidak bisa masuk wilayah niat orang lain. Kayak cangguang ya pengajian niatnya opo, kamu gak bisa mengira-ngira. Karena yang tahu niatnya cuma Allah sama yang bersangkutan. Ikhlas itu seperti ibu-ibu naik motor, rating kanan belok kiri, terus uangnya loh. Jangan. Pokoknya wong wedok itu dilawan ya. Orang mungkin menang. Perempuan itu kan karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Makanya banyak kasus di Indonesia itu berangkat dari perempuan. Contohnya Sambo. Nah itu kan perempuan Pak. Awalnya wedoan itu. Makanya walaupun jenderal bintang 2, urusan perempuan kalah Pak. Sama dengan Kiai, sak pinter-pinter Kiai digetak bojone goblok dadak. Curhat matamu, curhat gitu. Aku tidak seperti itu. Aku tidak seperti itu. Lebih parah. Nggak mungkin. Istri saya sama sekali nggak berani dengan saya, Bu. Ya gimana saya suami setia? Kan saya bilang, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Ya. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Direkam banyak kamera. Konangan bujuku mudara. Balik menang. Takut ya. Jawaban Allah kepada Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad, baru diberikan kepada sahabat, lanjut tabiin, tabiin, ulama alu sunnah wal jamaah sampai kita hari ini, salafus soleh sampai kita hari ini. Artinya apa? Ilmu itu berjenjang. Lah, posisi Anda di mana? Kembali ke sini. Saya punya acara dulu ngobrol bareng Gus Miftah di RCTI itu, saya tanya sama juragannya RCTI, kamu, Anda bikin TV habis berapa? Modalnya 1 triliun Mas. Sekarang semua orang berpotensi punya TV dengan menggunakan HP-nya masing-masing. Tapi saya pesan sama kamu, kalau mau viral, virallah karena prestasi bukan sensasi. Betul? Dulu itu ada TK BMI dari Hong Kong apa Taiwan ya? Yang mbak-mbak itu. Dia viral waktu itu, tapi ya mohon maaf, wis pakaiannya seksi, bengi-bengi kotangnya dibuka, hai guys, susuku gede guys. Yang menjadi persoalan mata saya pas lihat. Rezeki mbahmu rezeki. Sehingga kemudian apa? Kalau kebaikan-kebaikan itu bisa kita tampilkan di medsos, akan banyak orang penasaran dengan Islam. Saya mendengar Taiwan ini banyak orang pengen masuk Islam. Lah Anda semua ini menjadi agen Islam supaya lebih banyak yang tertarik masuk Islam. Tepuk tangan untuk BMI. Mana yang mau masuk Islam? Sini, yang mau masuk Islam sini semuanya. Tepuk tangan untuk BMI, keren ini. Oke. Ya saatnya dulu sini ya. Gak apa-apa. Gak apa sini dulu, gak apa. Yang mau masuk Islam sini dulu. Saya terakhir mengislamkan orang Prancis. Iki urung mualaf peci wis NU jajal. Lah bawa. Ini saya yang itu. Berapa orang? Nganggo bahasa Jawa? 5 orang. Supaya bisa lihat kameranya, mendingan adatnya sana aja. Adatnya sana aja bro. Gitu adatnya sama. Adatnya sana. Datanya mana datanya?
Datanya nama-namanya mana? Rasa takon wis sunat apa durung rupamu. Ini boleh gue suka berdiri? Itulah perempuan, di mana-mana suka yang berdiri. Coba mic-nya mana mic-nya mas ini? Who is you? Sylvian you? Can you speak English? No. Cike. Use. This is you. Sylvian you. Okay. Before Buddhism. Bisa? Aku sama Jo. Cenciu. Wang Sinawang, Wang Histang. Hasu Wenji. Hasu Wenji. Kenapa hasu barang? Kejam. Hasu. Luno Su Wenji kok Hasu Wenji. Mbaknya siapa namanya yang terakhir? Novita. Oh, belum jadi datanya ya. Dicopot aja maskernya mas. Oh, codot wedok ini. All repeat my word, okay? If I say asyhadu, you say asyhadu. Understand? Yes. Nanti yang terjemahin siapa? Oh, langsung mereka sendiri-sendiri. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Disaksikan semuanya. Di sini ada 5 orang yang mau menjadi sahabat kita muslim dan muslimat. Yang mereka kalau dari datanya dengan ikhlas, sadar dan tanpa dipaksa oleh siapapun. Ini sebenarnya ada terjemah dan tulisan bahasa Taiwan.